Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal arda dhalulan wa amarna bi an namsi 'alaiha libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wabil khusus sahibul bait dari keluarga Hotel Tanjung yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini, di kota yang penuh dengan keberkahan ini, yang pernah terpekik kalimat Allahu Akbar dari lisan seorang pahlawan, yang mudah-mudahan Allah jadikan sebagai momentum dalam diri kita untuk selalu mengerti dimanapun kaki berpijak di bumi yang Allah ciptakan, kewajiban kita untuk menegakkan la ilaha illallah. Karena jujur tadi di sela-sela saran Om dari Pak Panji ini datang ngobrol sama saya ke belakang. Beliau mengatakan bahwa nasihat buat kita-kita yang masih muda ini, kalau orang tua yang sudah punya jam terbang, dia akan memberikan kabar kepada kita bahwa masa muda itu singkat, bukan sesuatu yang lama. Usianya sudah 66, apalagi yang mesti saya persiapkan, Ustaz. Padahal kita nggak bicara usia kalau bicara kematian, karena bayi dalam kandungan pun bisa diwafatkan, betul. Cuma mungkin mulailah kita berpikir bahwa umur ini kan titipan. Orang tua berpikir bagaimana menutup kehidupan ini dengan kebaikan. Karena kita ini cuma ngantri mati. Kalau boleh jujur, kita cuma ngantri mati. Cuma banyak yang terkecoh. Banyak yang lupa bahwa kita masuk pada dua sesi kehidupan. Setelah alam rahim, alam dunia. Setelah alam dunia kita masuk ke alam barzah. Alam barzah, yaumul ba'as, bangkit kita. Berjalan menuju mahsyar. Entah berapa juta tahun jalan ke mahsyar kita. Apa yang kita bawa? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kebaikan yang kita bawa, maka memang sejak di dunia kita orang yang gak takut mati. Saya sampaikan dari kajian rangkaian di Surabaya kemarin bahwa dulu ulama yang bernama Salamah bin Dinar, ini orang yang mengatakan bahwa kenapa orang takut dengan yang namanya kematian. Kebanyakan di antara mereka tidak bawa bekal untuk menemui kematian. Kenapa mereka nggak ada yang takut menghadapi dunia? Karena hidupnya untuk dunia. Padahal Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Dan memang kenyataannya seperti itu. Bacalah syair-syair orang-orang hebat sebelum dia diwafatkan sama Allah. Salah satunya siapa? Semoga Allah muliakan Pak B.J. Habibie. Masya Allah. Ini orang Masya Allah super manusia yang pernah dibangkitkan di Indonesia ini. Apa yang beliau tidak miliki? Kecerdasan, karya, jasa. Cuma pada akhirnya dia mengatakan, andai boleh memilih, kan kupilih ilmu akhirat ketimbang dunia. Masya Allah. Buat kita yang mungkin belum merasakan seperti yang mereka rasakan, yuk. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Jadilah orang yang bisa menyimpulkan pengalaman hidup orang lain untuk diambil kebaikan buat yang akan datang. Bukan mengulang sebuah kesalahan masuk lubang 2 kali, bukan.
Ya, banyak orang yang terjebak dalam kesalahan. Nah, salah satu faedah Quran itu kan seperti itu. Ketika Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Allah kabarkan hikayat para nabi dan rasul dalam Quran dalam rangka diambil kesimpulan bahwa mereka manusia yang baik, soleh, diuji sama Allah dan mereka bersabar menghadapi kehidupan, sehingga inti dari kehidupan tersebut kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah yang bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Allah yang nyuruh loh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kalau sudah pakai bahasa diwafatkan dalam kondisi Islam, Islam yang mana gitu loh. Karena kita terlanjur tinggal di negeri yang tercinta Indonesia ini, yang Islam tuh beragam. Kita mau lihat Islam model apa di negeri kita ini ada loh. Kebayang tidak, lawang nabinya satu kok Islamnya macam-macam gitu. Berarti kan ada something wrong kalau udah begini, ada yang salah ini. Nah, terus kita pasrah dengan kesalahan, ya enggak lah. Lubang-lubang kubur enggak bergandeng. Masing-masing lubangnya. Berarti kan tiap orang punya kewajiban mendisiplinkan diri dalam hal agama. Apa bahasa Quran? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kamu enggak terbebani sama orang lain. Ku anfusakum, dirimu. Baru keluargamu. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Karena setiap kalian itu pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lelaki memimpin rumah tangganya, istri memimpin rumah tangga suaminya ketika tidak ada. Ya Allah bakal tanya. Kita memimpin diri kita, Allah ciptakan tangan buat menyentuh, Allah ciptakan kaki buat melangkah, lisan untuk berkata, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Allah tanya, kelak Allah akan tanya, summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Nah, bergulirnya masa, bergantinya waktu ini bukan sesuatu yang lama. Ya, makanya terinspirasi panitia Road to Jannah ini, semoga Allah selalu berikan kekompakan di antara mereka, selalu menjadi pemandu-pemandu kebaikan. Ya, karena Road to Jannah, kita berjalan menuju surga. Tentu kalau ke surga ini perabotannya khusus. Karakter orangnya pun khusus, koribin, hayyin, sahlin. Jangan ngayal jadi Road to Jannah kalau kita nggak punya 3 karakter ini. Ya, koribin, orang yang gampang akrab, hayyin, lembut, sahlin, mudah. Orientasi hidupnya bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, mereka memberikan judul di sisa waktu. Sebenarnya kalau bicara waktu memang semua sisa. Jujur ya, saya tuh paling pegel kalau ada orang ulang tahun nyanyi panjang umurnya. Paling pegel saya dari dulu. Dia nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Saya bilang panjang dari mana, Bray? Ini lubang kubur, Senin, Selasa, Rebo apa nyemplung betul. Panjang dari mana? Umur ini makin pendek bukan makin panjang. Itu syair dirubah, itu salah itu. Ya kalau berdua minta panjang umur jangan tepok-tepok sambil nyanyi dong. Kita minta sama Allah bukan sama Udin Portal, betul? Kalau sama Allah ya minta dengan cara yang khusus. Ud'uni astajib lakum, minta langsung kujawab, bukan malah begini. Ini orang begini tak ngayal makanya semuanya rusak sudah. Saya sering bilang kalau di Indonesia ini banyak syair-syair yang nggak nyambung gitu loh. Ya salah satunya ini panjang umurnya ini nggak nyambung sudah. Minta panjang umur tepok-tepok di hadapan Allah gitu. Ini umur makin pendek bukan makin panjang. Hari ini makin menipis. Sampai ada pepatah ulama mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Mau diterjemahkan sisa waktu untukmu atau untuk orang tuamu atau sahabat di kiri kananmu. Tetap pada akhirnya kamu bermuamalah dengan makhluk yang bernama manusia, semuanya sisa waktu. Orang yang kau benci, tataplah wajahnya. Karena mungkin sebentar lagi bangkai dingin yang kau lihat dari dirinya. Ya. Sekarang dia bisa menangis, bisa tersenyum lihat.
Mungkin besok dia pun cuma sosok bangkai yang nggak bisa melakukan apa-apa. Kelak akan terjadi. Berapa banyak surprise dalam kehidupan yang nggak disangka. Baru ketemu tadi pagi, sore sudah meninggal. Baru ketemu sore, malam sudah out. Oh, bukan main-main. Ya, teman, saudara, pasangan, orang tua, anak, teman-teman dalam kehidupan kita. Sekarang kita kumpul alumni saja sudah menghitung sisa jumlah. Dulu kalau ngomong ya Allah kerjaan datang kemudian kumpul anak berapa ini berapa dulu sekarang nggak berasa sudah alumni perak alumni emas ternyata udah bukan muda lagi gitu obrolan kita juga sudah bukan merek baju merek celana merek sepatu merek obat betul ya herbal apalagi merek rumah sakit Itu memang masa itu ada dan kita pasti merasakan. Di sisa waktu ini yang perlu kita pahami dengan ilmu bahwa kita sedang berjalan menuju Allah. Allah hanya mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Iya. Coba kamu harus memahami beberapa hal dalam kehidupan supaya kamu mengerti hidup ini titipan. Hidup ini titipan. Wa matasyaun illa masya Allah. Kamu nggak punya kemampuan kecuali semuanya izin Allah. Kita pengen di sisa waktu ini kita jadi orang yang mengerti bahwa waktu yang dipinjami ini Allah bakal tanya dan dipakai tak mungkin bertambah dan tak mungkin kembali. Lantar jal ayyamul lati madad. Kita disuruh yang pertama memahami takdir ilahi dengan baik. Pahami takdir ilahi dengan baik. Karena kalau tidak ini urusannya ruwet. Gimana kita mau bisa menyikapi problematika hidup kalau kita nggak memahami takdir ilahi. Ada sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika dia mengatakan Nabi pernah bersabda, Kataballahu maqadiral khalaik qabla yahluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sana. Teknik sahabat memahami takdir itu berpatokan dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwa Allah telah takdirkan manusia ini 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Karena kalau nggak dijelaskan permasalahan ini, orang menganggap takdir itu dibikin bersamaan kita lahir. Ya, karena kan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika bayi 4 bulan dalam kandungan diutus malaikat. Yuktabu bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 takdir, bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Ya, ini yang kita pegang sejak lama katanya bayi 4 bulan tuh ditentukan takdirnya, betul. Tapi bukan berarti Allah tidak tuliskan sebelumnya, karena ada hadis lain yang menguatkan kataballah maqadiral khalaik qabla yaluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sana. Jadi sebelum ditiupkan dalam kandungan ini roh, emang Allah sudah takdirkan bakal ditiupkan roh gitu loh. Ya. Asal manusia tahu, kita cuma ngejalanin. Jangan ngatur Tuhan gitu loh. Ini kan salahnya kita suka ngatur Allah. Jadi kalau minta sama Allah tuh kayak Allah yang harus paham kita. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Mudah-mudahan di bulan dapat 5 juta aja deh. Nyebut bilangan sama Allah. 5 juta baik menurut dia, bukan baik menurut Allah. Iya, kalau menurut Allah mungkin bisa lebih atau kurang. Bukan atur Allah. Anda tinggal bilang Allahumma rzuqna rizqan halalan. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal. Kalau bicara jumlah bilangan Allah yang punya, bukan kita. Bukan kita, jangan salah paham. Ya, hadar boleh, waspada boleh. Kayak orang bikers lah pakai motor. Perhitungan jaraknya lumayan nih, jarak tempuhnya nih Ustaz. Saya isi bensin, saya fullin sengaja. Kenapa? Supaya nggak berhenti-berhenti. Betul, namanya hadar, waspada. Malah nguntungin maling. Dapat motor plus tangki penuh. Betul. Nah kan itu kan hitungan matematiknya meleset.
Ya bukan salah menuin tangki, ya bukan salah, bukan. Cuma jangan lupa itu bukan sebuah kepastian gitu. Kalau hitungan matematik betul, hitungan sosial kan beda. Saya sering bilang dengan hitungan matematik, kalau matematik 2 ayam ditambah 2 ayam sama dengan 4 ayam, betul. Tapi kalau hitungan sosial 2 ayam ditambah 1 musang sama dengan 1 ayam 1 musang, betul. Loh kok yang 2 ayam kemana? Yang 1 dimakan musang, betul ya? Sosial kan begitu, nggak ketebak. Kita nggak ketebak. Nah, kadang hidup seperti itu. Kita suruh minta sama Allah, tapi kita yakin bahwa Allah telah tentukan. Sehingga jangan pernah nggak mencontoh yang Rasul ajarkan. La yaruddul qada ila du'a. Tetap nanti ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Nah, makanya sejak awal tolong hubungan kita dengan Allah yang bagus supaya kita minta yang terbaik. Kalau cuma ngayal pengen punya sisa waktu yang baik sementara kita nggak tahu siapa pemilik waktu, ya cuma hayalan. Ya cuma hayalan. Berpikir sesuatu yang baik tapi nggak mengerti cara mendatangkan kebaikan, nggak bisa. Ada hukum sebab akibat, jangan bahas masalah asap kalau api nggak dimatiin. Hilangkan api, asap hilang dengan sendirinya. Jadi yang harus kita ketahui hukum sebab akibatnya. Makanya yang pertama kata ulama, kalau kamu pengen tahu bagaimana membaca kehidupan dan memanfaatkan sisa waktu yang ada, takdir dibaca dikit. Kalau ngelihat dari silsilah keluarga sih Tad, sekedar hadar saja Tad. Ini kayaknya Romana kalau keluarga saya ini umurnya panjang-panjang Tad. Boleh. Sehingga antum sengaja pengen sekolah yang tinggi karena punya target hidup yang banyak. Gak takut mati bro, temenan lagi kuliah mati nah. Ya mati mah urusan Allah. Cuma kalau saya yakin keluarga saya ini umurnya panjang-panjang Ustaz. Tuh boleh, ini baca takdir nih. Walaupun dia gak memastikan umurnya panjang. Cuma bolehlah sekedar membaca. Ya kalau ngeliat dari silsilah kayaknya nenek moyangku sih seorang pelaut Ustaz. Gitu ya. Makanya saya gak pengen main perumahan gitu loh ya. Rezeki saya di laut gitu ya. Makanya saya suka pegal sama anak, saya bilang ke laut aja gitu ya. Matre dong. Ya boleh, bukan tidak, silakan. Ini orang baca diri, ini orang baca diri. Ada sebuah tradisi yang baik di masyarakat, di dalam keluarganya ini yang membuat mereka tuh satu pemahaman. Wa amru bainahum. Keluarga kami ini tipe orang yang mungkin apa ya, mobile, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tapi karakter keluarga kami ini suka kumpul sebulan sekali, 6 bulan sekali buat temu keluarga. Dia bikin itu. Baik, boleh dia baca, kondisinya begitu. Karena tiap orang beda karakter, tiap keluarga beda karakter. Likulli maqamin maqamun, wa likulli maqalin maqalan. Semua ada ciri dan karakternya. Ini orang muhasabah diri. Dia baca takdir dan dia paham. Walaupun dikembalikan ke Allah, la haula wala quwata illa billah. Cuma cara dia yang pertama betul. Dia berusaha untuk memahami takdir ilahi dengan baik. Sehingga tidak terbuang waktu dan masa di mana dia tinggal di dunia kecuali dia persiapkan buat berjumpa dengan Allah. Yang kedua, dia selalu mengadukan segala hajatnya kepada Allah lewat doa. Maksudnya gimana Ustaz? Iya, dia orang yang komunikatif. Di mana komunikasinya kepada Allah ini selalu keputusan diambil bukan menurut dia. Tapi adanya masyiahnya Allah. Sehingga tolak ukur dia itu bagaimana caranya hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan, ya ujungnya itu ibadah. Tolak ukur, dia pegang prinsip wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini yang dia pegang. Saya pengen jadi dokter. Tapi saya nggak pengen kalau nanti ada kesibukan saya sampai nggak sholat.
Maka dia perdalam agama dan dia jadi dokter yang ngerti agama. Tumben Pak Dokter sholat zuhurnya 8 rakaat. Dia bilang sama krunya, kita mau operasi. Azan sudah berkumandang. Ini operasi bisa makan waktu 6 jam ke depan. Dalam Islam itu ada namanya jama' takdim. Maka saya sengaja mentakdim zuhur dengan asar. Saya nggak mengkosor karena saya bukan safar. Cakep nih dokter. Masya Allah. Ya, cerdas. Karena jangan sampai status dokternya ini membuat dia lupa wajib sholat tetap. Karena banyak juga dokter yang nggak paham nih masalah kayak beginian. Kerja dari zuhur sampai maghrib. Nggak sholat dok? Ya nggak mungkin lah. Ya, maaf ya. Jadi betul-betul dia paham nih. Makanya saya nggak mau jadi dokter saat sholat susah. Saya pengen jadi pas pampres aja. Waduh, cakep boleh. Pas pampres juga kadang-kadang nungguin presiden datang pas menjelang asar, betul? Mana kan presiden di Jakarta, di Surabaya kan macet, betul? Urusan jagain presiden aja bisa maghrib, betul? Belum sholat. Tapi kalau dia pas pampres yang cerdas apa? Dia tarik dulu asar ke zuhur, tumben. Nih dapat jatah yang nggak rutin ini. Nunggu Pak Presiden datang pas ajan asar nggak mungkin sholat. Mendingan tarik ke zuhur. Sesekali boleh. Ini cerdas. Kalau saya sih pesimis jadi dokter jadi pas pampres dan saya pengen jadi pengantin yang bener kan. Ya, Jonesa dengerin ya. Pengantin juga harus sholat karena banyak kasus pengantin nggak sholat. Saya lagi bilang nih yang dipajang berdua pada nggak sholat kan pengantin tat. Oh gitu. Kalau pengantin nggak sholat nggak apa-apa tat. Betul ya. Mau melangkah hidup tapi nggak sholat gimana coba? Gimana mau mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah seperti yang disablon di undangan? Gitu. Kan usaha marah kan di undangan. Mukodimahnya sudah ndak sholat, ya nggak bisa. Nih yang begini bakal takut sama bini. Betul. Coba sih tegas sedikit, ya sebelum terjadi ijab kabul dan kita dipajang, tolong ya, kamu sholat dulu sebelum didandanin. Bilang sama perias pengantin kalau bisa dandaninnya habis sholat zuhur. Kita dipajang sampai maghrib pun nggak ada masalah. Oh masya Allah kakanda, imam ini. Ya, tegas gitu loh. Ya. Kenapa? Karena ukurannya ibadah. Ini nikah belum udah diatur. Udah deh. Allah juga paham. Gak usah sholat gampang udah. Oh ya Allah subhanallah. Lan yasluh lirajulin idza amaratu imra'ah. Nggak bakal pernah terselesaikan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Bukan begitu bahasa agama. Cerdas. Tolak ukurnya ibadah. Tolak ukurnya ibadah. Kita hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iya. Makanya mudah dia mengajukan hajatnya ke Allah. Bahkan dia jadikan muqaddimah setiap aktivitasnya doa dikedepankan. Bangun pagi, zikir pagi. Tutup waktu sore, zikir sore. Mau masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Hidupnya dia panjatkan hajat kepada Allah. Mau nikah, berdoa. Mau berhubungan intim, berdoa. Istri hamil, doa. Anak lahir, doa. Membesarkan anak, doa. Nikahin anak, doa. Hidupnya selalu berdoa. Dia terbiasa hidup dekat dengan ibadah. Orang yang kayak begini paham waktu makin berkurang bukan takut berjumpa dengan Allah. Bahkan dia menghayalkan liqa'a wajhi rabbihil a'la. Berjumpa dengan Allah. Surat Ar-Rahman ayat 29 prinsip yang dia pegang. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fisyan. Yang dia tahu, yakni fitrahnya Allah itu akan selalu menjawab doa orang yang berdoa. Maka dia bikin bagaimana caranya tiap hari dia berdoa sama Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fisya.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Atau mungkin dia kemas doa dengan mukadimah tauhid. Karena perintah dalam Quran itu kan kul huwallahu ahad, baru Allahu samad. Katakan Allah itu ahad, liwahidallah, esakan Allah, baru Allahu samad. Allah tempat bergantung. Dia nggak akan pernah mau minta sama Allah kalau imannya belum bagus. Karena banyak nanti orang berdoa sama Allah dalam kondisi iman yang berantakan. Padahal Allah perintahkan, esakan Allah, tauhidkan Allah, baru Allahu samad. Sesuatu yang diminta tanpa mukadimah tauhid dan iman, hati-hati istidraj. Karena yang namanya al-ma'unah itu isti'anah bisobri wassalah. Betul caranya sabar, sholat. Sabar bicara iman. Ini orang berantakan iman, Ustaz. Tapi kalau doa diturutin istidraj. Ya, istidraj. Ini orang sholat kagak, ibadah berantakan, kuliah nuntut ilmu, jadi orang pinter, jadi menteri. Lihatin kalau nggak korupsi. Lihatin. Ya. Ini orang belajar jadi mahasiswa, talbis, ikhtilat, tabarruj. Nggak pakai, nggak nutup aurat, dan maksiat ngambil ilmu. Al-ilmu nur, wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Lihat. Kelihatannya punya title jadi pejabat. Udah ketangkap KPK, lihat udah. Selalu ada permasalahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena talbis. Bercampur dengan yang haram. Sama dengan orang menikah. Udah tahu nikah itu sakral. An-nikahu min sunnati. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini sunnatku, sunnahku kata Rasul. Kalau bicara sunnah Nabi, buka dong sirah Nabi tentang masalah nikah. Bukan dibikin ritual yang enggak. Ritual yang berbau mistis, berbau klinik, berbau syirik, berbau maksiat. Kemudian ngayal dapat sakinah mawaddah warahmah yang ngimpi di siang bolong. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Makanya kalau kita pernah menikah dengan cara yang tidak baik, istighfar. Bertobatlah. Gugur hukum masa lalu yang kita nggak tahu hukumnya. Bukan malah membanggakan masa lalu. Lawang ini nikahnya banyak talbisnya, pantesan anak-anaknya kok sering berantem, ribut, nggak akur. Orang tuanya nggak bertobat. Ya, karena biar bagaimana tobatnya orang tua, hidayah buat anak-anaknya. Tobatnya orang tua itu hidayah buat anak-anaknya. Saya bingung, Ustaz. Padahal rumah saya samping masjid loh, Ustaz. Anak-anakku itu tidak ada yang demen sholat di masjid. Kan? Kenapa begitu Ustaz? Ya, saya bilang kenapa? Susah diomonginnya Ustaz. Kalau ngomong dunia pada kumpul kayak laron. Betul Ustaz. Giliran ngomong agama atu-atu kabur Ustaz. Ngumpulin mereka terus dengan panggung musik. Bukan dengan pengajian Ustaz. Susah. Saya bingung harus bagaimana. Enggak usah bingung. Tobat dari masa lalu. Dulu Anda menanam pohonnya nggak benar, tanah nggak disuburin, bibit nggak dipilih yang baik, menjaga tanamannya pun nggak dengan ilmu. Udah cuma ngandelin hujan turun, ya numbuh nih pohon mangga, cuma kan buahnya nggak sebagus kalau dipupukin, betul? Bukan berarti terlambat, tetap bisa diberikan media baru dan tambahan pupuk bisa. Mulai muhasabah diri, lihat sebab untuk bisa paham akibat. Ini orang muhasabah diri. Dia berusaha kritisi. Saya bingung Ustaz, kalau bicara sholat banyakkan saya kali mau Ustaz sholatnya begitu. Ngaji, ya Allah Ustaz, sampai Quran saya setahun ganti dat lecek, kebuka mulu. Tapi kok ada aja masalah. Jangan-jangan memang ujian, insya Allah ujian. Tapi kan juga mungkin saja ini merupakan azab yang Anda nggak tahu. Coba mulai muhasabah diri, apa yang kau perbuat? Jangan-jangan banyak orang kecewa dengan tingkah lakumu. Coba mulai muhasabah diri. Kamu orang yang nggak sadar, kamu manusia pasti berbuat salah. Karena kadang-kadang kita menganggap diri kita ini kayak saudaranya malaikat gitu loh. Ya Allah Ustaz, kalau anak ingat-ingat Ustaz, 2 tahun ini anak gak pernah berdosa Ustaz. Ini yang begini nih, waduh. Nomor teleponnya minta bro. Masukin MBI.
Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Setiap anak Adam pasti punya salah. Cuma dia nggak berasa kalau dia anak Adam berarti ini. Malaikat nggak mungkin beranak. Ya. Anda pasti berbuat salah. Makanya Nabi pertontonkan yang maksum saja 70 sampai 100 kali dia beristighfar. Karena yang namanya istighfar bukan cuma minta ampun. Penyebab datangnya kebaikan dia akan datang. Apa kata Allah dalam Quran? Ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan. Wahai kaumku, beristighfarlah. Karena istighfar yang kau panjatkan ke Allah, yumatti'kum mata'an hasanan, akan menjadi penyebab diberikan kehidupan yang lebih baik. Nah, kehidupan yang lebih baik kan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah. Udahlah, saya nggak tahu umur sampai kapan nih. Saya pengen benar-benar punya amalan yang sering disampaikan. Kalau anak Adam itu meninggal, putus semua hubungan kecuali 3. Yang pertama, ya ini sedekahnya waktu hidup. Apa yang kau buat, kau bikin masjid, kau bikin sekolah, kau mudahkan masyarakat, kau buahkan apa, kau tancapkan pipa keluar air besar dipakai oleh seluruh masyarakat dan lain sebagainya. Kamu orang yang punya jariah. Punya jariah selama itu kau miliki, sampai kapanpun pahala ngalir ke lubang kubur kamu. Kamu orang yang betul-betul punya ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu, alhamdulillah. Ini buku di hadapan kita, ini buku-buku Ibnu Qayyim, buku abad ke-15. Orangnya sudah meninggal, ilmunya masih kemari, masih sampai ke mari. Iya, Masya Allah. Ilmunya masih sampai, itu namanya ilmu yuntafa'u bih. Tapi kalau memang gak ada jariah berbentuk perbuatan baik atau ilmu yang bermanfaat, ditawarkan anak yang saleh. Anak yang saleh. Siapa anak yang saleh? Anak yang memang lahir dengan cara yang saleh. Dibesarkan dengan cara yang saleh. Didoakan dengan cara yang saleh. Karena boleh jadi dulu kita nggak baik, cuma Allah akan titipkan kebaikan melalui anak-anak kita. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Abu Jahal aja penghuni neraka, anaknya penghuni sorga. Walid bin Mughirah itu penghuni neraka atau musuhnya Rasul itu. Walid bin Mughirah. Anaknya pahlawan Islam penghuni sorga, Khalid bin Walid. Ya. Ummu Mus'ab, ya, ibunya Mus'ab bin Umair, perempuan yang betul-betul buruk perangai. Tapi Allah lahirkan anak mulia penghuni sorga yang namanya Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Pahlawan dalam perang Uhud. Banyak, bukan tidak. Sekarang, karena dunia ini alam kemungkinan. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang mudah bahwa sorga ini milik Allah. Untungnya sorga milik Allah. Tuh di situ kita beruntung punya Allah. Tuh. Sorga ini milik Allah. Kenapa? Karena kalau sorga ini milik Allah, syarat masuk sorga Allah yang kasih, bukan kita yang kasih. Ada orang dimasukin sorga sama Allah, Allah jadikan dulu dia Nabi dan Rasul. Nggak bisa masuk surga kalau nggak jadi Nabi dan Rasul. Ya. Tapi kan kita udah nggak kebagian kuota, Zat. Emang. Udah selesai Nabi dan Rasul. La Nabi ya ba'di. Dan Nabi lagi setelah Rasul. Ya. Tapi ada juga yang dijadikan penghuni surga dengan cara dijadikan sahabat Rasul. Nggak jadi Nabi, cuma sahabat. Ya. Sama tak, nggak kebagian juga kuota. Gitu ya. Perempuan jadi bini Rasul. Ya nasib dah. Betul ya. Tapi juga ada orang yang mungkin gak berjumpa dengan Rasul jadi penghuni surga. Siapa? Siapa? Tabi'in. Ya. Orang-orang mulia yang pernah hidup mengikuti Rasul. Lihat. Ada juga orang yang masuk surga baru tobat, baru mau tobat, meninggal di tengah jalan. Itu orang yang membunuh 100 orang itu. Malaikat bingung nih kemana nih orang mau tobat keburu mati. Kata Allah ukur lebih dekat ke tempat tobat atau ke tempat maksiat. Ke tempat tobat ya Allah. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Ini orang belum jadi nabi, nggak jadi rasul. Banyakan dosa dalam hidupnya. Tapi ketika dia mau tobat, dia meninggal. Lebih dekat ke tempat tobat ketimbang tempat maksiat. Masukkan dia ke surga.
Itu enaknya Allah tuh. Perempuan berzina seumur hidup, menjual diri, dia bertobat di akhir hayatnya. Orang jijik dengan tobat dia, bekas maksiat, pelaku maksiat. Kebaikan dia cuma diterima oleh seekor anjing yang kehausan. Gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan, Masya Allah, Allah masukkan dia ke surga. Coba, apa kita beli anjing aja ntar? Ya nggak usah begitu. Gitu. Ya nggak begitu bahasanya. Ya. Memang kadang-kadang begitu. Abu Hurairah begitu, dalam mimpinya dia dimasukkan ke sorga oleh Allah. Kemudian ada yang bertanya, apa yang membuat engkau masuk ke sorga, wahai Abdurrahman bin Sakhar? Kata dia, mungkin ibadah yang kulakukan. Nah, puasaku, sholatku tidak, ilmu yang kumiliki tidak, hadis yang kuhafal tidak. Ingat gak engkau ketika di Baqi' Gharqad? Baqi' Gharqad itu daerah Baqi Madinah. Ingat gak engkau di Baqi' Gharqad? Kau pernah menolong seekor kucing yang kehujanan. Maka kau dikatakan Abu Hurairah. Masya Allah. Karena itu kau masuk surga. Subhanallah. Karena itu kau masuk surga. Ya. Bismillah. Iya. Maka dia mengadukan segala hajatnya kepada Allah. Dan dia meminta terbaik kepada Allah. Walaupun memang dia sadar. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihdat salas. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah, maka yang terjadi satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, yakni imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Kemungkinan yang pertama, Allah akan jawab doa yang dia panjatkan. Langsung, tu'ajjal. Cepat. Jadi optimis kalau minta dijawab langsung. Cuma biasanya kalau yang begini ini kemasan doanya itu memang yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Kadang-kadang kita belum minta bisa keturutan karena memang kita butuh bukan pengen. Ya Allah, ngeliat anak-anak perempuan naik angkot, naik bis begini campur dengan yang bukan mahram, ya Allah. Andai punya kendaraan bermotor ini bisa ngantar mereka, ya Allah. Biasanya cepat tuh.
Karena memang dia butuh. Ya Allah, ngeliat anak masih kecil-kecil gini, ya Allah nggak tahu ke depan seperti apa. Yang bisa menyiapkan maklum buat mereka, saya orang tuanya ya Allah. Tapi sakit-sakitan kayak begini, pengen jadi sehatnya ya Allah. Sehat. Kenapa? Karena dia minta sesuatu yang memang dibutuhkan, bukan cuma sekedar diinginkan. Cerdas. Ya Allah, kedepannya seperti apa Indonesia ya Allah. Kalau di atas koruptor ini Masya Allah. Kalau di sebuah negeri kita melaporkan keburukan, malah yang melapor ditangkap, berarti kan sudah keburukan yang menguasainya. Ya Allah, ini kalau umur saya sampai besok, anak dengan siapa ke depan ya Allah. Jaga negeri ini ya Allah. Jangan sampai berpecah belah ya Allah. Semoga anak bangsa selalu akur ke depannya ya Allah. Dijabah. Artinya yang memang dia panjatkan, yang memang dia butuhkan. Bukan cuma sekedar ingin. Ya Allah, pengen betul-betul menatap pemandangan paling indah di muka bumi ini. Allah, menatap Ka'bah, menatap wajah orang tua. Mumpung mereka masih ada. Izinkan hamba, ya Allah, menuntun tangan mereka untuk mengitari Ka'bah, ya Allah. Keturutan yang begini. Bukan buat petang-tang, beting-ting, beteng-teng, betong-tong. Ya Allah, pengen banget haji. Terus nyablon nama, dikasih nama pakai H titik. Jangan begitu, betul. Ngerepotin Kang Grapir Batu Nisan, betul ya? Bukan. Dia minta yang dibutuhkan, betul. Imma antu ajil dakwatuhu. Yang begini Allah bakal jawab cepat. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Atau kadang-kadang doa yang dipanjatkan Allah jawabnya nanti di akhirat. Kenapa? Karena stok amalnya dikit. Kalau mati gak ada yang dia banggakan di padang mahsyar. Allah tunda. Allah tunda yang akan datang. Atau wa imma ayyasrifa anhu minassu' mislaha. Atau Allah jadikan yang dia panjatkan itu diganti dengan tolak bala dari keburukan. Makanya dia nggak bosan berdoa, dia baca zikir pagi petang, nggak pernah dia tinggalkan itu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur aurati wa amin ra'ati. Oh, dan seterusnya. Dia selalu minta sama Allah karena dunia ini alam kemungkinan. Gak ada yang gak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Dunia ini alam kemungkinan. Makanya kalau sudah pakai bahasa alam kemungkinan, dia serahkan semua sama Allah. Lisannya bahasa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Baru kemudian di sisa waktu dia mulai berpikir bagaimana hidup ini qanaah. Hidup ini harus qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup. Karena kita uang banyak, harta berlimpah ruah, lambung kita mirip, betul. Bisa kita beli semuanya, bisa lah wong punya uang. Bisa kita makan, bisa lah wong punya mulut. Cuma kan lambung kita ukurannya sama. Maka saya suka bilang sama teman-teman kalau habis makan gitu tuh, ya selesai sepiring cuma segini dunia gitu loh. Yang gara-gara ini ribut antar keluarga, adik kakak nggak tegor-tegoran, lihat. Saudara belaga nggak kenal, yang kaya belaga budak bawa mobil ditegor nggak nengok, betul ya? Astagfirullahaladzim, titipan kok dipunyain gitu loh. Ya, kita nggak muhasabah diri, orang kaya pernah hidup namanya Korun. Orang kaya pernah hidup namanya Sulaiman, mati. Kita mah nggak ada seujung kukunya Korun. Korun hartanya berlimpah ruah. Meninggal sebelum Masehi itu. Zaman Musa di Mesir. Hartanya sampai Sidoarjo. Harta Korun itu. Saking kayanya si Korun itu. Ya mati Korun. Sulaiman kurang kaya apa Sulaiman? Ya, sampai ada daerah namanya Sleman, betul? Saya baru tahu tuh, kata Sleman tuh ngambil dari Sulaiman. Saking suburnya tuh Sleman katanya. Saking kayanya Sleman, dinamanya Sleman. Ini orang Sleman yang ngomong. Wallahualam. Saking pengen dianggap kayak Sulaiman gitu loh. Emang Sulaiman kaya bro, kayanya Masya Allah.
Saking kayanya dia bisa bangun istana lebih cepat dari kedipan mata. Udah developer mah udah gak usah ngayal, gak bakal bisa dah. Lawang mandornya Ifrit, betul ya? Emang kaya, Sulaiman bisa bayar Ifrit. Kaya betul-betul. Sulaiman punya taman dalam istananya itu, kerikil-kerikil yang diinjak di taman tersebut. Waduh, itu batu-batu akik mahal itu. Ada mira delima, intan berlian, mutiara, bacan, udah black opal, red borneo. Kang Batu mana Kang Batu? Yang kita pakai satu sombongnya satu komplek ya. Sama Sulaiman diinjak-injak tuh. Kaya Sulaiman. Tapi kan Sulaiman mati betul. Sulaiman mati. Kalau bukan kena rayap yang makan tongkatnya, nggak ada yang tahu Sulaiman mati. Orang kaya mati. Matinya mirip. Gitu loh. Inna ruh idha kubidu tabi'ahul basar, kata Nabi. Ruh kalau dicabut mata yang ngikut. Selesai, mirip. Oh kalau orang kaya mati lagi ngelamun. Enggak, sama. Orang kaya beda, Tat. Kurung batangnya pakai remote. Enggak, dari mana sih? Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, alhamdulillah, Rasulillah. Tuh, sama. Oh dia orang kaya, Tat. Kuburannya beda, Tat. Yang pakai hil-hil, no, kata itu. Yang ada di bukit-bukit tuh orang kaya, Tat. Malaikatnya pakai dasi kupu-kupu, Tat. Ya. Yang nggak ada beda, sama. Kain kafannya mirip, lubangnya sama. Dunia ini cuma mainan. Kita cuma dititipin mainan. Dititipin rumah, dititipin mobil, motor. Cuma dititipin. Yang jadi masalah buat kita ini dititipin, munyain. Sampai akhirnya gara-gara titipan kita nggak ibadah. Itu kita. Gara-gara mobil mewah, tinggal ke salon mobil mulu. Sampai tipis catnya, betul-betul. Digosok mulu. Gara-gara motor mewah, sampai kita lupa sholat. Gara-gara rumah yang mewah, Masya Allah, tinggal sombong mulu tiap hari. Nyebrang jalan, ngelihat ngadep, balik lagi nyebrang. Innalillah. Itu pakai orang keder. Mobil banyak, kendaraan banyak, bahan bakar penuh. Supir tinggal nyuruh, dia bawa juga bisa. Tiap pagi telok pinggang liatin pagar. Kemana ya? Ya Allah kemana? Mobil ada, motor ada, kemana? Kemana kek? Ini orang keder nih. Rumah sempit bingung digedein, tetap sempit. Miring lewat garasi mobil muluan. Dia pikir mayitnya naik mobil kali ntar. Lihat, ini orang keder ini. Orang bingung, orang langleng ini. Kawin sama perempuan yang langleng juga sama. Belanja bulu hobinya, Masya Allah. Nggak boleh dapat info si Saleh, dikejar si Saleh, betul ya? Diudak, mana si Saleh, mana gitu. Itu lemari kotak jadi melembung elip, dipenuhin tuh barang semua. Yang masih pakai bandrol aja belum kepake banyak, udah beli lagi yang baru. Beli bukan kebutuhan. Ya Allah, mama beli baju lagi, mah. Kan itu belum dipakai. Apa, kenapa mau beli lagi, ngapain? Kalau ini lain, ini lucu. Loh. Beli baju karena lucu. Emang pelawak lucu. Ini orang lupa diri sudah. Iya, waduh belanjanya lain, masaknya lain, yang ditaruh kulkas lain, online-nya beda. Ini orang hobi masak ya, innalillah. Oke, orang keder buka kulkas, lihat semuanya ada. Telok pinggang, masak apa ya Allah. Yang didinginin semalam belum diangetin aja masih banyak. Ini sayur yang belum diolah masih banyak. Tuh lihat, dan bawang pada bakar, betul. Cabai pada peot keriting, no lihat. Ikan pada salah bantal, kedinginan nunggu ditegor, lihat tuh. Ini belum, ini sudah mesen lagi. Ini orang Masya Allah. Turunannya keder semua. Makanan banyak bingung, makan apa ya. Semuanya orang keder nih sekeluarga. Ya karena dia nggak tahu hidup ini singkat. Sisa waktu terbuang percuma. Yang pastikan maut. Lau ta'lamu ma'lamu ladahiktum qalilan labakaitum kasiran, kata Rasul. Kamu. Kalau kamu tahu yang aku ketahui, kamu sedikit tertawa banyak menangis.
Malaikat maut mendatangi hidupmu 11 kali dalam satu hari. Nyaris per 2 jam malaikat maut nengokin kita. Dan kalau sudah mati apa yang kita bawa? Nggak cukup takziah kemarin, lihat orang kaya mati, lihat orang miskin mati, lihat. Semua manusia pasti mati, lihat. Apa yang dia bawa? Dikasih bocoran 3 nggak dipersiapkan. Mana sedekah kamu waktu hidup? Mana ilmu yang bermanfaat? Mana doa anak yang soleh? Kamu nggak persiapkan yang 3. Sedekahmu tidak ada, ilmumu kosong, anakmu entah di mana. Kamu cuma bangkai dingin yang siap diazab. La haula wala quwata. Padahal andai kamu memanfaatkan yang Allah titipkan sama kamu, asik, cerdas. Saya punya tanah yang strategis di pojokan negeri, di sebuah kota yang mewah dan sebagainya. Saya pengen bikin masjid di situ. Ini yang bakal masuk ke lubang kubur saya, cerdas. Umar Abu Bakar itu orang kaya, sahabat Nabi yang kaya, bukan cuma Utsman, Abu Bakar salah satunya itu, orang kaya itu. Sedekahnya nggak tanggung-tanggung Abu Bakar itu. Tapi ketika dia meninggal sudah nggak ada sedikit pun harta yang dia punya. Kenapa? Telah aku selesaikan amanat Allah. Dia bikin jariah yang banyak. Kenapa? Karena cuma titipan. Padahal kalau dititipin nggak munyain, diarahkan kepada yang baik, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Unfik alik. Infakkan yang kamu punya, Allah infakkan kamu. Bahkan dalam infak, dalam sedekah, dalam sesuatu yang baik yang kita buat, Masya Allah. As-sodaqatu tudi'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Sedekah itu menyehatkan badan kita. Kita kalau sudah mulai badannya merentek, kurang asik, ini itu ya, sedekah leh. Orang suka bilang, Tat nggak capek, Tat jalan mulai. Ya capek, masa nggak capek. Tapi menyehatkan. Karena yang kami mampu cuma sedekah ilmu saat ini. Nggak usah ada kata lelah. Karena kita nggak tahu umur sampai kapan, betul? Iya. Khawatir tingkat tinggi Khalid bin Walid, saking hobinya perang. Dia nggak mau meninggal di atas kasur. Cuma qadar Allah. Kita nggak punya kemampuan kecuali izin Allah. Dia pahami sisa hidupnya. Umar ibn al-Khattab sama. Dia tinggalkan semua pakaian kemewahan. Dialah orang yang menangis terseduh-seduh ketika Masjid Nabawi tertutup harta rampasan Parsi. Dia yang menangis pertama kali. Dia katakan adalah awal sebuah kehancuran. Makin dia talak dunia, makin dunia datang menunduk sama dia. Sehingga Allah titipkan 3/4 dunia di tangan Umar, betul? Makin Umar talak dunia, dunia datang. Emang dunia begitu. Kita kejar dia lari, kita diam, dia diam. Tapi kalau kita cuekin, dia bakal nyamperin kita, setan. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim au muta'alim. Begitu kata Nabi. Hei, ini Nabi yang ngomong. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Kamu kejar yang terlaknat. Terlaknat semua yang di dalamnya, kata Rasul. Kecuali apa? Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Maka semua yang mukaddimahnya ilmu tidak terlaknat. Nah kalau tidak terlaknat, Anda kuliah, sekolah tinggi, terlaknat kalau nggak landasan ilmu Allah. Kenapa? Banyak anak sudah pinter, cerdas, orang tuanya nggak ditengokin. Banyak nggak? Banyak. Entah di mana mereka, kata Pak Habibie. Entah di mana mereka. Ya, kalau dulu orang tua itu anak sakit depan mata. Sehat sama orang tua, sakit sama orang tua, sembuhnya pun sama orang tua. Lihat anak sekarang. Satu ibu bisa megang 5 sampai sekian anak di tangannya sendiri. Tapi 5 anak, sekian anak nggak bisa nengokin ibunya ketika sakit. Lihat. Satu ayah bisa menjamin semua anaknya. Tidak usah khawatir, nah, jangan lelah urusan ayah untuk nafkah kalian. Satu ayah bisa mencukupi satu keluarga sekian jumlah anaknya. Sekian banyak anak lupa ayahnya belum dikasih sama sekali. Banyak. Sehingga keberkahan kita nggak sama orang dulu. Orang dulu mungkin ilmunya nggak sebanyak kita dalam teori tentunya. Tapi prakteknya kita nggak bisa mengalahkan mereka. Gak pernah pamrih. Sama sekali. Yang mereka tahu hidup ini bermanfaat buat banyak orang. Mereka seperti petani yang siap kotor-kotoran buat orang mengunyah nasi. Iya, Masya Allah. Dia muhasabah diri, para sahabat semua begitu. Coba muhasabah diri.
Banyak istilah pahlawan tanpa jasa di negeri kita. Ya, mereka tahu mereka nggak bisa bikin Indonesia merdeka, kata Pak Sudirman begitu. Pejuang-pejuang dulu berkata, kami tidak bisa bikin Indonesia merdeka. Cuma kami berikan yang terbaik buat negeri ini. Sehingga satu waktu kalian berkata, akan pernah ada saya di sini. Itu baik. Sama rumah tangga, keluarga juga sama. Nah, ayah bicara, mama bicara. Orang tuamu tidak bisa membuat kalian jadi orang hebat, sukses, tidak. Cuma kami berusaha kamu untuk jadi orang hebat dan sukses. Satu waktu ketika kami sudah nggak ada, nanti kamu akan berkata, pernah ada mama dan papa dalam hidupmu. Masya Allah. Harus. Caranya bagaimana? Buat ikatan, buat persahabatan dengan mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan mereka sahabat yang transparan. Bikin hari akhir hidupnya itu baik. Bikin hari akhir hidupnya itu kemuliaan. Yang mendatangkan jutaan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan, yang didapatkan tentunya akan berbias pada kehidupannya. Dia punya sifat qanaah. Merasa cukup. Apa kata Rasul? Laisal ghina an kasratil ard, walakinal ghina ghina'un nafs. Karena tolak ukur kaya itu bukan kaya harta, walakinal ghina ghina'un nafs. Kaya jiwa. Ya, kaya sih enggak. Cuma kalau bangun pagi itu seger aja. Kenapa? Enggak punya utang. Gitu loh. Iya, kelihatannya kaya, bangun pagi kuyul di pojokan. Ini kelihatannya kaya, kok lemes amat pagi. Ya utang, hidupnya utang. Hidupnya utang. Dari utang ke utang, nggak ada selesainya. Kematian makin mendekat. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Dulu Nabi pernah bilang sama sahabat yang namanya Abu Zar. Kata Rasul gini. Ya Abu Zar, at-tara kasratal mali wal ghina. Hei Abu Zar, menurut kamu yang namanya kasratul mali wal ghina, banyak harta itu adalah kaya? Qultu kama qala Abu Zar, na'am, betul. Qala wa tara qillatal mali wal faqr. Begitu pula sebaliknya, kalau kamu melihat orang sedikit harta itu miskin. Kata Abu Zar, na'am. Nabi bilang, ya Abu Zar, ya Abu Zar. Innamal ghina ghina'ul qalbi wal faqru faqrul qalbi. Pegang nih Abu Zar, kata Rasul. Kaya itu kaya hati, miskin itu miskin hati. Yang mesti dijaga tuh hati. Hati tergantung yang dilihat, yang didengar. Kalau hidupmu melihat yang baik, mendengar yang baik, hatimu baik. Nanti corong mulut ini hati akan keluar yang baik. Kamu orang baik, ukurannya hati. Maka kalau pengen punya anak-anak yang kaya, jaga mata, jaga telinganya. Bagaimana caranya? Orang tua mencontohkan yang baik. Jangan cuma berteori dan harapan di depan mereka. Pertontonkan. Pertontonkan di usia kita yang bukan lagi muda. Ini tetap berbuat baik. Harus sampai mereka lihat. Oh iya, oh iya. Karena anak lebih suka visualisasi bukan ucapan yang didengar. Pertontonkan sama mereka. Pertontonkan sama mereka. Makanya bantu doa. Kami juga di Bogor sana sedang membuat pesantren orang-orang tua. Ya, tujuannya apa? Biar anak muda lihat yang tua nih masih senang belajar. Kalian yang muda pada kemana? Menuin mall, menuin pasar. Sementara yang bakal kamu bawa tuh agama, bukan dunia. Bukan berarti kau tinggalkan dunia. Tidak. Allah perintahkan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Perintahnya begitu. Pakai yang Allah titipkan sama kamu, pakai untuk urusan akhirat. Tapi jangan lupain dunia. Makan yang banyak buat sholat. Karena makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan. Jangan takut mati. Berani hidup, tak takut mati. Berani. Dia punya prinsip bahwa hidup yang singkat ini menggapai kemuliaan. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Subhanallah ya. Mudah-mudahan nih sisa waktu kita nih kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Dan kita bisa menjadi orang yang tahu bahwa umur ini makin berkurang bukan makin tambah. Cuma 3 kemungkinan yang kita bawa nanti. Yang pertama jariah, sedekah yang kita buat dalam hidup yang berkepanjangan. Buatlah sesuatu yang panjang. Atau ilmu yang bermanfaat, berikan orang ilmu. Atau sekolahkan orang sampai dia berilmu. Pahala dia, pahala kita.
Atau yang terpenting kita punya anak yang soleh. Ini yang paling penting ya Allah. Rabbi habli minas soleh. Tapi anak yang soleh enggak mungkin datang dengan cara yang tidak soleh. Kita yang harus paham kesolehan datang dengan cara yang baik insya Allah ya. Biar panjang bahasan sampai ke inti tujuan, kita berdialog yuk. Silakan yang mau ditanyakan. Fadhillah. Baik, demikian terima kasih Ustadz atas penyampaian yang telah Ustadz sampaikan, dan seperti yang telah Ustadz sampaikan tadi, kini tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab. Baik Ustadz, kami berikan kesempatan pertanyaan langsung juga, tapi kita akan dahulukan pertanyaan tertulis terlebih dahulu. Ustadz mohon izin ada pertanyaan dari akhwat atau ibu-ibu di belakang. Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan rasa taubat, rasa takut dan harap Ustadz dalam menyikapi kematian? Karena terkadang di pikiran itu sangat takut menghadapi kematian, takut dengan dosa-dosa yang tidak ada jaminan kita untuk diampuni. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, ini banyak diungkap dalam bentuk syair-syairan anak muda nih. Ya, andai dia tahu kematian, dia akan mempersiapkan kematian. Cuma kan nggak ada yang tahu kalau kematian datang kapan. Ya. Siapa sih yang berani menghadapi kematian sampai dikatakan kafabil mautin nasihah? Cukup maut sebagai nasihat. Kata Nabi, aksiru zikra hadimil ladah. Coba dia perbanyak mengingat zat yang menyetop kenikmatan malaikat maut maksudnya. Hukum asalnya orang takut mati. Tapi banyak ulama menyimpulkan ketakutan tersebut karena nggak ada persiapan. Dari Jakarta kita bisa sering lihat tuh orang yang pulang kampung kalau H-7 tuh. Yang pulang kampung ke daerah-daerah. Itu orang kalau sudah pulang kampung, Masya Allah, yang dibawa innalillah. Dalam mobil lain, atas mobil yang diikat beda, yang diiringi sama ojek online-nya beda. Sampai kita bilang, Masya Allah pada mau kemana? Pulang kampung tad. Oh, Masya Allah. Ini banyak bener bawaannya, takut kurang. Begitu bahasanya. Lo emang gak balik lagi? Ya balik, Ustaz. Nanti plus 7 balik. Cuma sepekan doang perabotannya sampai segini banyak, takut kurang. Ini kita bakal balik ke Allah. Yang tak berapa lama perjalanannya yang gak kembali lagi. Apa yang kita bawa? Sholat aja kalau lagi mood, betul? Quran lupa naro. Terus besok kita ngadep Allah bawa apa? Tekor, muflis kita. Kita bukan qais. Mendana nafsa wa amila lima batal maut. Kita bukan orang yang cerdas. Yang mempersiapkan hidup untuk kematian. Itu kita permasalahannya. Lupa amsal pulang kampung, kita lupa. Lihat orang pulang kampung yang cuma sepekan saja. Banyak bawaan karena takut kurang. Kita nggak sadar kita sedang pulang kampung. Ngadep Allah. Apa yang kita bakal katakan sama Allah nanti, itu tangan dipakai buat apa, itu kaki, mata, telinga, apa. Berapa orang baik yang kau miliki, berapa orang jahat karena kamu. Coba mulai muhasabah diri. Aduh, kalau ingat kayak gini kita malu sama Allah ya. Allahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya, pertanyaan berikutnya masih dari akhwat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang masa lalu saya Ustadz. Bagaimana status pernikahan saya jikalau dahulu saya menikah qadarullah dalam keadaan hamil dan yang menikahi saya adalah ayah dari anak yang saya kandung. Mohon nasihat dan doanya Ustadz. Tayyib, nikahnya sah insya Allah selama memang rukun syarat nikahnya ada. Ya. Cuma memang dalam Islam ini perwalian. Perwalian merujuk kepada pemilik kasur. Al-walad lil firas kata Nabi. Anak itu milik si pemilik kasur. Ya karena memang dia hamil belum dimiliki sama orang, belum ada pernikahan. Maka kalau anak perempuan nanti nikah, ya wali hakim yang menikahinya. Bukan ayahnya yang menghamili ibunya dulu. Pernikahannya sah jika betul. Bahkan Abu Bakar dan Umar itu sangat menyarankan sekali menikahkan orang yang hamil di luar nikah. Dengan orang yang menghamili. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, silakan ada pertanyaan langsung dari Ikhwan atau Brothers? Baik, kalau belum ada kami kembali ke pertanyaan tertulis Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana jika di sisa usia orang tua saya yang sudah sepuh, qadar Allah belum mendapatkan hidayah Ustaz. Selain mendoakan, apa yang harus saya lakukan sebagai anak? Mohon nasihatnya Ustaz. Tayyib. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kita enggak terbebani dengan PR kehidupan. Kita hanya disuruh mengambil kesempatan berbuat baik. Kamu punya orang tua, berbuat baik. Bagaimana caranya berbakti? Doakan dia. Karena yang orang tuanya nggak baik bukan cuma kamu. Nabi Ibrahim juga nggak baik orang tuanya, betul, tukang bikin patung sampai anaknya dibakar. Dan banyak orang-orang soleh diuji sama orang tua. Mumpung kamu masih punya orang tua dan kamu mampu berbakti, berbaktilah. Orang tua saya belum dapat hidayah, Ustaz. Ya ajarkan hidayah. Antum yang harus tahu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Hidayah akan Allah berikan sama orang yang semangat dalam beragama. Bisa gak kamu membuat orang tua kamu semangat dalam beragama? Ya kamunya harus ajak dia ngaji di tempat yang asik. Habis ngaji ajak jajan, bikin seneng. Sampai dia tuh pengen, nak kapan ngaji lagi? Gitu loh. Ini jalan ngaji berantem, berdebat di jalan. Lama-lama ngaji lagi, ogah, begitu ya. Kitanya nggak bisa bikin asik gitu lah. Banyak nggak usah ke orang tua, antar teman begitu. Ente pengen orang teman ente dapat hidayah, tapi cara ngajaknya nggak asik, ya nggak bisa. Bahasa Allah tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kan kuberikan hidayah. Berarti kan job kita apa? Bikin orang bersungguh-sungguh. Gimana caranya? Tahabu. Jangan pelit sama hadiah. Dalam dakwah, apalagi sama orang tua. Pulang ngaji, ajak jalan. Maka saya contohkan dari kemarin sama teman-teman Al-Azifi, kita jalan dari Jakarta, Sulawesi, Semarang, sampai sekarang kemarin ya. Iya, siapa yang datang sama orang tua? Ya, nggak ada ongkos, nggak ada uang buat jajan, kasih ongkos, ajak jajan orang tuanya. Biar seneng gitu loh. Jangan dibilang, oh gila Ustaz banyak duit. Enggak, salah. Kalau kita yang nggak ada hubungan saja menyarankan seperti itu, apalagi kamu sama orang tua, jangan bakhil. Pegang tangan mama kita, mama, jalan yuk. Mau kemana? Kita makan yang enak. Bikin dia senang. Udah terlalu lama kita sering bikin luka hati orang tua kita. Dandan rapi, keren, ngaca orang tua. Mau kemana nak? Mau ketemu teman, oh ya rapi bener ya. Ini orang hebat pak, mah. Kalau nemuinnya gak rapi ya malu. Seoles di dada orang tua, ya Allah nak. Pernah gak kamu rapi begini nemuin orang tua nak? Coba sekali-kali. Pakai yang rapi, yang bagus. Mau kemana nak? Mau nemuin mama sama papa. Ayo, gandeng dia. Pernah gak kepikir seperti itu? Pernah gak ngayal sekali-kali, ya Allah, pengen menggandeng dua tangan keriput milik orang tua ini muterin Ka'bah. Ngayal aja deh, ngayal deh. Ini ngayal aja kita gak terbesit di benak kita. Pengen masuk surga bersama mereka, kan mimpi di siang bolong, coba. Ketemu orang, ahlan, cipiki, Masya Allah. Pernah gak cium pipi keriput mama kita? Pernah gak? Cium kening keriput orang tua kita, ayah. Pernah gak coba? Ini kita salah meletakkan kata. Senyum sama semua orang, gak pernah senyum sama orang tua. Coba. Sementara kita tahu mereka sisa waktu. Mana kita tahu sepulang pengajian cuma bangkai dingin yang kita temui nanti. Kita gak tahu. Udah berapa lama kita gak cium tangan mereka yang keriput. Coba mulai muhasabah diri kita. Masya Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya masih terkait orang tua Ustadz. Ustadz mohon izin bertanya, jikalau orang tua anak tidak sholat Ustadz. Walaupun sudah dinasihati, tetapi selalu bilang tidak bisa memang karena dikarenakan sudah sakit-sakitan. Dan sudah merasa waktu buang air besar atau buang air kecil tidak terasa sehingga dia selalu merasa dirinya najis sehingga tidak sholat Ustaz. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan sebagai anak. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Istilah fungsi kita punya anak yang soleh. Anta wa maluka li abika. Kau dan harta yang kau miliki milik orang tuamu.
Sehingga setiap amal soleh anak itu akan menjadi amal soleh buat orang tuanya. Makanya orang tua kalau sudah sakit dan gak memungkinkan buat maksimal dalam beribadah, hukum dikembalikan ke Allah. Ya, jadi pelajaran buat kita yang muda, bahwa kita juga bakal kayak begitu, betul? Makanya ya sudah, ajarkan kemampuan mereka untuk bisa memaksimalkan. Sehingga Allah melihat kemampuan tersebut dari kemaksimalan kita. Sisanya kita minta doa mereka tetap jadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh lah yang bisa memuliakan orang tua di hari tuanya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih Ustadz. Taib. Ada pertanyaan langsung? Baik, Fadol silakan. Langsung ke inti pertanyaan. Dengan siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi. afwan, ana ingin bertanya. Ada ayat Allah SWT di Al-Quran mengatakan, "Dak aku ciptakan kalian di dunia ini untuk main-main," kata Allah. "Pasti aku akan mintakan pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan." Iya. Pertanyaan ana, Ustaz, apabila kita minta ampun kepada Allah, apakah pasti masih dimintakan pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan itu? Apakah sudah Allah ampunkan? Taib. Satu, Ustaz. Yang kedua, terkait tentang orang tua kita. Kalau kita sudah minta ampun kepada orang tua kita, salah, kita minta maaf. Apakah Allah sudah ampunkan, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Nah. Iya. Ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah tetap akan bertanya apa yang kita lakukan. Ya kita akan jawab tentang kita memohon ampun kepada Allah tentunya. Sehingga pertanyaan itu pasti ada. Karena yang namanya pertanyaan hak, baik kubur maupun akhirat nantinya. Bahkan ada seorang sahabat nanya ke Nabi, bagaimana dengan dosa yang kita pernah lakukan dan kita bertobat? Kata Rasul, tak terhilang catatan, cuma diganti dengan kebaikan. Ya. Makanya mulailah kita berilmu sebelum beramal. Karena apapun yang kita perbuat tertulis sudah dalam catatan. Tapi kalau kita bertobat tidak hilang, cuma diganti dengan kebaikan. Nah, adapun dengan orang tua juga sama. Ya. Inilah keuntungannya kita masih punya orang tua. Ya. Tidak ada yang susah dalam hidup ini kalau kita dapat ridho orang tua. Tidak ada. Ya, nanti kita bahas tentang orang tua setelah ini. Ya. Uwais Al-Qarni itu orang yang gak terkenal di dunia, terkenal di langit. Kenapa? Karena kalau Uwais mengangkat tangan ke langit, langit itu bergetar. Dia bukan sahabat Nabi, karena gak bertemu sama Rasul, walaupun hidup di zaman Rasul. Dia orang yang gak kaya. Dia cuma orang yang belang badannya, punya penyakit sopak. Seorang pemuda dari negeri Yaman. Cuma dia meletakkan orang tua di atas kepalanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Yang dia tahu hidup ini berbakti. Sehingga Allah jamin sorga buat Uwais. Kenapa? Ridho orang tuanya. Tegak hadis yang mengatakan, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridho orang tua, murkanya juga sama. Makanya perintahnya apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan orang tuamu sahabat. Kita pengen sukses sama orang tua ribut terus. Gimana sih? Ya habis dia ngeselin, kamu lebih ngeselin dulu. Ibumu sedang makan, kamu buang air besar. Sudah nggak ada adab kamu. Ibumu sedang bicara, ayahmu sedang ngobrol sama temannya. Kamu menangis mengganggu saja. Kamu lebih nggak punya adab. Di mana posisi kamu, dia sedang nyenyak tidur, kamu bangun nangis, minta dibersihkan pup kamu. Pernah nggak kamu melihat ibu kamu menangkap muntah kamu? Takut mubazir, dia makan muntah kamu. Ada ibu-ibu yang seperti itu. Karena nggak mau membuang nasi kunyahan anaknya. Pernah gak kita begitu nanti? Coba mulai berpikir. Jadi demi Allah, sudah. Ya, gapai ridho orang tua. Allah muliakan kita insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Amin, dan mohon izin Ustadz, pertanyaan terakhir pada kajian pagi ini. Ustadz, mohon maaf melenceng dari tema, tapi sesuai dengan dari Ustadz sampaikan. Ustadz, orang tua saya masih non-muslim Ustadz. Nah, setiap selesai habis sholat, saya mendoakan beliau. Apakah doa saya bisa diterima oleh Allah? Kalau tidak bisa, doa seperti apa yang bisa diterima Ustadz? Mohon orang tua masih ada? Orang tuanya masih ada Ustadz. Taib. Nah. Iya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Quran yang bilang. Sejahat apa sih orang tua kamu? Kata Quran, orang tuamu ngajak kamu berbuat kufur. Murtad, jangan patuh. Tapi jadikan dia sahabat. Sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Kalau masih hidup masih mungkin semuanya. Masih mungkin. Makanya
Kita nih sama orang tua nih satu badan gitu loh, sedarah. Masa nggak bisa kita akrab? Rugi, wallah rugi kata Rasul. Orang yang masih punya orang tua nggak mendapatkan ampunan, rugi. Temui orang tua kita, sudahlah minta maaf sama dia. Wallahu a'lam. Semoga Allah memudahkan kita semua. Baik Ustadz, demikian kajian kita pada pagi ini. Dan mohon izin Ustadz, barangkali sebelum ditutup ada sedikit simpulan dari Ustadz tentang materi kita di sisa waktumu. Tapi jamaah yang Allah muliakan, ya kesimpulan yang kita bahas pada perjumpaan kali ini mudah-mudahan makin membuat kita sadar bahwa umur ini makin berkurang, bukan makin tambah. Lubang kubur makin dekat. Mulailah kita khawatir kalau besok berjumpa dengan Allah apa yang kita bawa. Ya. Sementara kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup ini kepastian adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Rabb yang menciptakan kamu sampai datang al-maut. Yakin hidup pasti mati. Persiapkan untuk kematian tersebut. Mudah-mudahan sisa waktu yang kita miliki ini membuat kita lebih berhati-hati untuk memanfaatkannya. Karena banyak orang yang terjebak dalam kesalahan dalam hidup ini karena nggak bisa menyimpulkan yang lampau. Jadilah orang yang pandai menyimpulkan masa lalu buat kebaikan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.